Hi kids, I'm so excited to be here with you guys today. And my name is Pastor Johannes. Welcome to Wise Words. Today, we're going to be talking about kindness. Let's spell kindness together. Kindness. Kindness. Kindness means to be friendly and generous and considerate to others. In Bahasa, kindness means kebaikan. Right? If you ever see somebody who is sad and you give them a hug or you share your toy with them to make them smile, that is showing kindness. Once upon a time, there was a little girl named Emma. Emma and her friend Tom was going out to buy ice cream together. And she saw Tom all of a sudden sad because he had dropped his ice cream. Emma shared her ice cream with Tom and it made Tom smile. Emma was showing an act of kindness. So today, I want to challenge you. What can you do to show kindness? Maybe you can help your parents set the table. Maybe you can share a toy with a friend. Or maybe you can say something nice to a teacher or a family member. Can anyone tell me the one kind thing that they did today? Remember, kindness is to do something nice for other people, just like Emma did with the ice cream. And so today, comment below to tell me what you did to share kindness today. God bless you. Halo anak-anak semua, bagaimana harimu? Tentu senang bukan? Karena tadi sudah belajar, dengar cerita, beraktivitas. Tentang apa tema hari ini? Yaitu tentang kindness, kebaikan hati. Dan bahwa Tuhan ingin kita menggunakan talenta kita supaya kita bisa menolong orang lain. Saat ini mau bicara dengan orang tua kalian. Halo orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik hati, bukan? Saya percaya orang tua pasti bangga ketika anak-anak menunjukkan sikap kebaikan di dalam karakter mereka. Nah, untuk itu kita perlu mengajarkan mereka sejak dini bagaimana menjadi pengikut Kristus yang penuh kebaikan. Yang pertama tentu menolong mereka untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan kebaikan. Kan mungkin pengertian mereka bisa berbeda, pengertian kita juga bisa berbeda. Kita perlu jelaskan sejak dini apa sih yang dimaksud dengan kebaikan. Mereka tidak pernah terlalu muda untuk bisa berbuat baik. Mereka bisa memulainya dari usia berapapun. Karena kebaikan ini sudah ditanamkan oleh Tuhan di dahi mereka. Sejak kecil manusia yang lahir itu sudah diberikan yang namanya rasa empati. Buktinya ketika mereka melihat temannya jatuh atau temannya nangis, tiba-tiba mereka ikut nangis. Meskipun mereka nggak tahu kenapa saya ikut nangis, padahal kan dia yang sakit. Nah, itulah benih-benih kebaikan, benih-benih empati yang Tuhan sudah taruh dalam anak-anak kita. Untuk itu mereka perlu mengerti apa yang mereka alami. Oh, kamu merasa sedih karena kamu peduli dengan teman-temanmu dan temanmu sedang terluka. Jadi diberi pengertian seperti itu. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengembangkan imajinasi mereka. Ketika misalnya kita ingin mereka mengembangkan sebuah kebaikan, kita meminta mereka membayangkan, contoh melihat orang-orang miskin misalnya di jalan. Coba kamu bayangkan, kamu nggak punya tempat buat tidur, kamu lapar tapi nggak punya makanan, kamu haus tapi nggak punya minuman, kamu mau ke sekolah tapi nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Bagaimana perasaanmu? Jadi
biarlah anak kita belajar bagaimana kalau mereka berada di tempat orang lain. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa membangun imajinasi mereka, pengertian mereka, rasa empati mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki rasa simpati, empati, dan kebaikan. Yang ketiga, tentu kita harus menjadi model kebaikan kemanapun kita pergi. Karena anak-anak belajar dari melihat orang dewasa. Dalam setiap tindakan kita harus bisa mengendalikan perilaku kita. Kita harus selalu menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Bahkan kepada orang lain yang memperlakukan kita dengan sangat tidak baik. Karena itu juga akan dialami oleh anak-anak kita di tempat sekolah ataupun di rumah. Bisa saja mereka mendapatkan teman-teman yang suka iseng, suka mengganggu mereka. Bagaimana mereka bisa tetap bersikap baik? Nah, itu juga harus dari kita kan, yang reaksi kita itu diperhatikan oleh mereka. Yang keempat adalah mendorong kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya, yaitu apa saja? Berbagi, volunteer atau terlibat di dalam pelayanan acara, memberi. Ada barang-barang yang mereka miliki bisa diberikan kepada yang berkekurangan, mendukung teman-teman yang sedang kesusahan, kesulitan, atau bahkan mendengarkan. Itu juga merupakan satu habit atau satu kebiasaan untuk membangun empati. Dan ketika mereka bisa membantu temannya yang kesulitan belajar atau mengerjakan PR, memberikan tempat duduk di bus kepada yang lebih tua, itu semua akan mengajarkan mereka untuk bisa membangun perilaku yang baik dan juga mengucapkan kata please atau thank you. Itu adalah bagian dari membangun sebuah hati kebaikan. Nah, tentu anak-anak kita perlu mengerti bahwa berbuat baik tidak selalu mudah. Mereka tentu ada kalanya berbuat baik tapi tidak dihargai. Bagaimana mereka bisa merespon, memproses perasaan-perasaan, kebingungan, kekecewaan. Nah, ini perlu kita bicarakan dengan mereka, diberikan pengertian. Dan yang terakhir adalah belajar bahwa berbuat baik tidak selalu mendapatkan imbalan. Biarlah anak-anak kita selalu bertumbuh dan belajar untuk berbuat baik karena mereka sudah diberikan hati yang baik oleh Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan juga untuk pahala atau imbalan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 16, barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Dan kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Biarlah anak-anak kita juga memuliakan Tuhan Allah di surga melalui kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati.